Vakum spiritual dan teori pengisian. Ruang dalam kosmologi masyarakat pedesaan yang masih kental dengan unsur animisme dan dinamisme. Alam semesta penuh dengan energi yang mencari wadah. Batang bambu yang berongga dipandang sebagai rumah yang ideal bagi roh leluhur atau entitas gaib lainnya. Secara psikologis, konsep batang yang kosong menciptakan kecemasan akan yang tidak diketahui, the unknown. Ketika seorang penduduk desa melihat rumpun bambu yang lebat di tengah malam, persepsi mereka tidak tertuju pada materi kayu bambu itu sendiri, melainkan pada ruang gelap di dalam batang-batang tersebut. Keyakinan ini diperkuat oleh praktik meditasi holo bambu, yang meskipun bertujuan untuk mencapai kedamaian, justru menggarisbawahi mengapa objek ini begitu menakutkan bagi yang tidak terlatih. Praktik tersebut mengajarkan seseorang untuk menjadi seperti bambu kosong agar energi ilahi dapat mengalir masuk. Namun, bagi penduduk desa, ide tentang energi yang mengalir masuk ini identik dengan invasi oleh entitas asing atau jin. Takutan ini muncul dari hilangnya agensi diri. Jika seseorang atau sesuatu menjadi kosong, seperti bambu, maka ia kehilangan kendali atas apa yang akan mengisi kekosongan tersebut. Selamat datang di Light Me Up Channel. Keheningan tengah malam di pedesaan Indonesia bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah medium yang padat, ekspektan, dan seringkali mencekik. Di dalam ruang-ruang terisolasi ini, tanaman bambu melampaui identitas botani sederhananya untuk menjadi konduktor utama energi spiritual dan teror kolektif. Ketakutan penduduk desa terhadap ritual bambu tengah malam bukanlah sisa-sisa keterbelakangan, melainkan respons psikologis yang sangat canggih terhadap interaksi antara resonansi fisik, isolasi geografis, dan sistem kepercayaan animisme. Inti dari ketakutan ini terletak pada struktur anatomi bambu itu sendiri. Batang yang berongga. Rongga ini dipersepsikan sebagai vakum spiritual yang mampu menyedot entitas supranatural, sebuah ruang kosong yang menanti untuk diisi oleh kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Bagaimana getaran ritmis pada batang bambu memicu ketakutan primal dan bagaimana mekanisme pertahanan psikologis masyarakat desa beroperasi di bawah bayang-bayang rumpun bambu yang lebat. Secara ilmiah, bambu memiliki kemampuan untuk menyerap dan memodulasi energi suara melalui strukturnya yang berpori dan berongga. Analisis menunjukkan aransemen bambu yang berbeda menghasilkan puncak penyerapan suara pada frekuensi tertentu. Frekuensi tinggi diredam secara tidak merata, menciptakan distorsi suara yang membingungkan arah sumbernya. Sementara itu, suara rendah merambat lebih jauh melalui celah-celah rumpun, menciptakan efek suara yang mendekat. Ini menciptakan kantong-kantong keheningan yang tidak wajar, yang secara evolusioner memicu kewaspadaan predator pada manusia. Penduduk desa sering melaporkan mendengar suara potong bambu tengah malam, sebuah fenomena akustik yang secara kultural diinterpretasikan sebagai pertanda kematian tetangga, sebuah sirkuit ketakutan yang terus memperkuat diri. Manifestasi paling dramatis dari ketakutan dan penghormatan terhadap bambu ditemukan dalam atraksi bambu gila di Maluku. Ritual ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan sebuah demonstrasi nyata tentang bagaimana materi mati dapat diberi nyawa melalui mantra dan asap kemenyan yang kemudian memicu histeria kolektif. Keberhasilan ritual bambu gila bergantung sepenuhnya pada sosok pawang. Dia adalah teknisi spiritual yang memilih dan mempersiapkan bambu untuk roh. 7 pria memegang bambu tersebut. Angka ganjil yang dipercaya memudahkan masuknya energi supranatural. Dengan mantra dalam bahasa gaib, sang pawang memanggil roh dan menyatakan kepemilikan atas bambu. Aroma kemenyan, musik tifa yang keras,
dan jahe yang disemburkan menciptakan kondisi sensori overload. Ketika bambu mulai bergerak liar, para pemain melaporkan bahwa bambu tersebut menjadi sangat berat dan memiliki kemauan sendiri. Pergeseran fungsi dari utilitarian ke mistis. Ketika masyarakat Maluku menggunakan kekuatan ini untuk pekerjaan berat dan strategi perang. Namun, seiring masuknya agama dan modernisasi, fungsi praktis ini menghilang. Hilangnya kegunaan itu justru memperdalam aspek mistisnya menjadi bukti identitas dan relasi dengan leluhur. Sebuah pengingat bahwa di tanah ini, hukum alam bisa dibelokkan oleh mantra yang tepat. Di pedalaman Bengkayang, sebuah ritual kelam menggugah keberanian di hadapan kematian. Tangga bambu setinggi 15 meter diolesi darah menjadi jembatan menuju dunia spiritual. Bagi para pemanjat, ketinggian ini adalah ujian akan keberanian mereka. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap ketakutan. Sebuah persembahan agar hasil panen melimpah. Di sini, di puncak keberanian, mereka menyatukan dunia hidup dan dunia yang telah tiada. Ritual Mektamui dan pembersihan tengkorak. Di pedalaman Bengkayang, Kalimantan Barat, suku Dayak Pidayuh melakukan upacara nyobeng atau Mektamui sebelum musim menanam. Ritual ini melibatkan pembersihan tengkorak manusia hasil mengayau di masa lalu. Inti dari ritual ini adalah keberanian untuk memanjat tangga bambu setinggi 15 meter dari permukaan tanah. Bambu yang digunakan harus dipilih dan diolesi darah hewan sesaji, babi atau ayam. Secara psikologis, ketinggian 15 meter pada struktur bambu yang lentur menciptakan ketegangan yang intens. Penonton yang melihat dari bawah mengalami ketakutan empati saat melihat para pemanjat berinteraksi dengan simbol-simbol kematian, tengkorak, di ketinggian tersebut. Bambu di sini berfungsi sebagai jembatan fisik menuju bulug, rumah adat tempat menyimpan tengkorak, yang dianggap sebagai pusat harga diri dan keberadaan spiritual suku tersebut. Penggunaan darah pada bambu memperkuat asosiasi antara tanaman ini dengan siklus hidup dan mati, di mana bambu adalah sarana untuk memberikan persembahan agar hasil panen melimpah. Langgatan dan sinkretisme. Aruh di Balawayan. Di desa Balawayan, ritual aruh kecil menunjukkan bagaimana bambu, yang disebut langgatan, menjadi pusat gravitasi spiritual. Langgatan adalah tiang bambu yang dihias dengan daun enau, buluh kuning, dan kain kuning. Para Balian, dukun, mengelilingi tiang ini sambil membakar dupa dan membacakan mantra Bamamang dengan ritme yang cepat, seperti rintik hujan. Ketakutan dalam ritual ini muncul saat prosesi Bauria, di mana seorang Balian yang sedang kerasukan akan menggigit kepala ayam hingga putus tepat di bawah langgatan. Di sini, bambu bertindak sebagai antena yang menarik roh leluhur untuk turun dan merasuki tubuh manusia. Penduduk desa yang hadir merasakan gidik atau merinding, karena mereka percaya bahwa ruang di sekitar bambu telah dipenuhi oleh kehadiran gaib yang lapar. Dengung-dengu transformasi bambu dalam konteks Islam. Di Morowali, Sulawesi Tengah, menara bambu setinggi 4 hingga 8 meter dibangun di halaman masjid. Pembangunan ini melibatkan kompetisi antar pemuda untuk menciptakan struktur yang paling tinggi dan megah. Tujuannya adalah membangunkan warga untuk sahur, menggabungkan tradisi dan spiritualitas di bulan Ramadan. Namun, kegelisahan kultural tumbuh. Akankah tradisi ini bertahan di era digital, di mana alarm smartphone mulai menggantikan resonansi bambu? Jimat dan kutukan, dimensi artefak bambu terkutuk. Selain dalam ritual komunal, bambu juga memegang peranan krusial dalam praktik spiritual individual, baik sebagai pelindung maupun sebagai media kutukan. Ketakutan penduduk terhadap artefak bambu seringkali berkaitan dengan benda-benda yang dianggap telah diisi atau memiliki karakteristik fisik yang tidak lazim.
Anatomi resonansi. Bambu sebagai wadah spiritual dan akustik. Struktur fisik bambu yang unik menjadi fondasi utama bagi atribusi mistisnya di berbagai budaya Indonesia. Batang bambu yang kuat namun fleksibel menciptakan instrumen resonansi alami yang tidak tertandingi. Dalam konteks spiritual, kekosongan atau hollowness ini bukanlah ketiadaan, melainkan potensi. Di Jepang dan sebagian wilayah Asia, bambu adalah simbol vitalitas dan daya juang. Namun di pedesaan Indonesia, kekosongan tersebut seringkali diinterpretasikan sebagai tempat tinggal bagi roh atau makhluk halus. Hierarki vertikal, menara bambu, dan pendakian spiritual. Bambu tidak hanya berfungsi sebagai wadah horizontal seperti pada bambu gila, tetapi juga sebagai struktur vertikal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam atas. Dalam berbagai ritual di Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan bambu dalam bentuk menara atau tangga menciptakan dinamika psikologis tentang pendakian dan pengorbanan. Terima kasih sudah menyaksikan.